Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam pembahasan materi soal-soal TWK, khususnya soal-soal yang kemarin keluar dalam ujian CPNS tahun 2019. Oke. Materi yang akan kita keluarkan adalah materi-materi berdasarkan dengan FR atau fit request dari teman-teman yang sudah melaksanakan ujian dan mereka menuliskan apa yang telah mereka lalui gitu ya, sehingga soal-soal ini adalah soal-soal yang telah dihadapi oleh peserta CPNS sebelumnya. Materi ini akan kita bahas dengan tema, subtema gitu ya. Temanya adalah TWK atau wawasan kebangsaan, dan subtemanya adalah tentang temanya adalah tentang wawasan kebangsaan, benar ya. Oke, kita mulai saja agar nanti waktunya tidak terlalu panjang, dan kita akan membahas soal-soal ini secara satu persatu, dan jika nanti ada pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan menghubungi lewat Instagram saya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1, bela negara dilakukan dengan jalan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing, merupakan bentuk bela negara dari aspek A. Normatif, B. Informal, C. Profesi, D. Non-fisik, atau E. Fungsional. Silakan teman-teman untuk memilih dulu mana yang dianggap benar. Oke, 3, 2, 1. Oke, kita lihat jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah D. Jadi bela negara itu ada dua tipe. Yang pertama adalah fisik, yaitu langsung maju perang memanggul senjata. Biasanya ini dilakukan oleh TNI. Yang kedua adalah non fisik, yaitu tidak langsung maju perang tetapi dengan pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesinya. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu non fisik. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Teori geopolitik Indonesia merupakan doktrin dasar bagi terbentuknya suatu negara nasional yang kuat dan tangguh. Sebagai doktrin, berikut ini adalah unsur yang harus diperhatikan kecuali A. Konsepsi wilayah, B. Konsepsi ruang, C. Konsepsi politik, D. Konsepsi keamanan, atau E. Konsepsi frontier. Oke, silakan teman-teman untuk memilih dulu mana jawaban yang dianggap tepat. Kata kuncinya ada di geopolitik dan sebagai dasar bagi terbentuknya suatu negara nasional yang kuat dan tangguh. Oke, jawaban yang tepat adalah A, yaitu konsepsi wilayah, kecuali itu ya, yang ada sebagai unsur pertama adalah konsepsi ruang, yaitu aktualisasi dari pemikiran negara sebagai organisasi hidup. Ya, organisasi hidup artinya adalah ada pemerintah, ada yang diperintah. Kedua adalah konsepsi frontier, yaitu konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan. Yang ketiga ada konsepsi politik, yaitu menjelaskan tentang kehidupan bernegara. Dan yang terakhir konsepsi keamanan, yaitu menjelaskan kedamaian. Maka jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu konsepsi wilayah, kecuali konsepsi wilayah. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Tujuan nasional, kebijakan terpadu, doktrin dan strategi, serta konstelasi geografis dan demografis Indonesia merupakan kebijakan umum pertahanan negara. A. Unsur, B. Landasan, C. Ciri-ciri, D. Isi, atau E. Wadah. Oke ya, tujuan nasional, kebijakan terpadu, doktrin dan strategi, serta konstelasi geografis dan demografis merupakan kebijakan umum pertahanan nasional atau pertahanan negara. Oke, jawaban yang tepat adalah B. Kebijakan umum pertahanan negara disusun dengan mempertimbangkan dan berlandaskan pada tujuan nasional, kebijakan terpadu, doktrin dan strategi, dan terakhir konstelasi geografis dan demografis. Maka jawaban yang tepat adalah D, sebagai landasan kebijakan pertahanan negara. Maka pertahanan negara itu berlandaskan oleh tujuan apa, kebijakannya apa, dan doktrin yang diberikan kepada masyarakat seperti apa.
juga mempertimbangkan geografis dan demografis. Geografis itu berhubungan dengan Indonesia yang berbentuk kepulauan, sehingga membutuhkan strategi yang berbeda dengan negara lain, semisal Rusia ataupun Cina akan berbeda dengan Indonesia. Lalu demografis Indonesia, ya ini juga sangat penting sekali, perlu diperhatikan karena Indonesia terbentuk oleh berbagai macam suku dan juga berbagai macam usia, sehingga hal ini menjadi hal yang penting. Kembali lagi saya ulangi, jawaban yang tepat adalah D, yaitu landasan umum pertahanan negara. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Oke, baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 4. Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi Indonesia sebagai A. Sebagai negara kepulauan, B. Negara berkembang, C. Negara maritim, D. Negara pluralis, atau E. Negara berideologi Pancasila. Oke, kita dapat kata kuncinya yaitu tentang pertahanan, dan jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu negara kepulauan. Karena kelemahan kita sebagai negara kepulauan itu adalah wilayahnya yang tersebar dan memiliki 32 provinsi di berbagai macam pulau, berbeda dengan negara yang lain. Kita bisa mengambil contoh semisal Australia ataupun Rusia, mereka memiliki negara yang satu tempat gitu ya, dan karena terletak dengan berbagai macam tempat, itu keamanan kita itu membutuhkan pemahaman di setiap kepulauan. Contoh yang paling sederhana, kita bisa melihat di setiap kecamatan itu ada koramil, di tingkat kabupaten atau kota itu nanti ada kodim, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah salah satu cara untuk mempertahankan Indonesia yang berbentuk kepulauan. Kembali saya ulangi, jawabannya adalah A, yaitu negara kepulauan. Oke, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Soal nomor 5. Mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan merupakan makna. Oke ya, ini jika kita melihat seperti sila ketiga ya, bahwa negara di atas kepentingan pribadi, golongan, agama, suku, dan juga lain-lainnya gitu. Jawaban yang paling tepat adalah B. Di atas adalah pengertian dari wawasan kebangsaan. Oke, sedangkan yang lainnya, bila negara itu berkaitan dengan ketahanan, pertahanan dan keamanan Indonesia juga sama. Paradigma itu tentang cara berpikir. Oke, di sini yang mungkin mengecoh adalah jawaban A, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki arti bahwa cara pandang negara tentang dirinya. Jadi wawasan Nusantara itu seperti Indonesia melihat dirinya sendiri gitu ya. Contoh yang paling mudah dari wawasan Nusantara itu adalah dengan mencintai produk-produk asli Indonesia, semisal batik ataupun kain songket ataupun makanan khas. Nah, itu adalah contoh penerapan wawasan Nusantara seperti itu. Ataupun juga kita bisa melestarikan tarian-tarian tradisional lalu menunjukkannya kepada dunia. Nah, itu termasuk wawasan Nusantara. Sedangkan wawasan kebangsaan lebih condong kepada mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 6. Oke, kita baca bersama-sama. Pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja intersektor, antarsektor, dan multidisipliner. Cara kerja ini selanjutnya diterjemahkan dalam RJP, rencana jangka pendek yang dibuat oleh pemerintah yang menyangkut kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur merupakan salah satu titik-titik ketahanan nasional. A. Prinsip, B. Fungsi,
C. Asas, D. Ideologi, atau E. Cita-cita. Oke ya, kuncinya ada di pengarah gitu ya, pengarah pada berbagai macam hal yang berkaitan dengan kebaikan negara. Jawabannya adalah B. Fungsi ketahanan nasional gitu ya. Oke, fungsi ketahanan nasional seperti di atas sebagai pengarah. Sedangkan tujuan ketahanan nasional ini seperti ini ya. Ini fungsinya ini fungsinya, ini tujuannya. Nah, ini harus kita pahami. Tujuan ketahanan nasional Indonesia menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Oke, jadi sangat berbeda sekali ya. Fungsinya sebagai pengarah dalam berbagai macam hal, tujuannya adalah untuk mengamankan segala hal yang penting bagi Indonesia. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 7. Ketetapan arah kebijaksanaan pertahanan dan keamanan, antara lain disebutkan pengembangan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kedaulatan rakyat. TNI dan Polri sebagai kekuatan utama yang didukung komponen lainnya dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang serta mewujudkan kebersamaan TNI, Polri, dan rakyat diatur dalam. Nah, ini hafalan ya. Jawabannya adalah C. Nah, jawabannya adalah C, yaitu TAP MPR nomor 4 garis miring MPR tahun 1999. Ya, ciri khas kita sebagai negara Indonesia itu kita mengenal istilah perang semesta gitu ya. Perang semesta itu tertuang dalam TAP MPR ini. Garis besar perang semesta itu adalah TNI, Polri, dan rakyat beserta sumber daya lainnya, ada sumber daya alam, sumber daya manusia, itu bersatu padu untuk mengamankan negara kita, yaitu negara Indonesia. Dan kita bisa melihat salah satu rencana pemerintah, yaitu akan mengadakan bela negara yang akan dikhususkan pada masyarakat sipil ya. Kita bisa melihat contohnya seperti itu. Contoh penerapan dari TAP MPR nomor 4 garis miring MPR tahun 1999. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta bercirikan A. Kerakyatan, berkeadilan, gotong royong. B. Kesemestaan, kewilayahan, kerakyatan. Atau C. Berkeadilan, kekeluargaan, keberlanjutan, mohon maaf. D. Kesemestaan, kerakyatan, berkeadilan. Terakhir adalah E. Kesatuan, berkelanjutan, kedaulatan. Oke, kita lihat jawaban yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu kesemestaan, kewilayahan, dan kerakyatan. Oke, kita coba bahas satu persatu. Kerakyatan artinya adalah semua rakyat ikut bergerak untuk kepentingan bersama ya. Dalam artian kepentingan bersama adalah menjaga kedaulatan Indonesia. Lalu ada kesemestaan, artinya adalah semua sumber daya dipergunakan. Artinya ada sumber daya manusia, sumber daya alat, itu semua digunakan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Dan yang ketiga adalah kewilayahan, yaitu menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Artinya semua pulau dari Aceh, Jawa, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Sumatera, ada Papua, semua wilayah itu kompak untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Itulah yang dimaknai dengan kewilayahan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Permasalahan aktual dalam penyelenggaraan pertahanan negara meliputi hal-hal berikut. Kecuali, oke ya, permasalahan aktual dalam pertahanan negara.
A. Kebijakan dan strategi pertahanan masih bersifat parsial. B. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertahanan masih rendah. C. Kurang memadainya sarana dan prasarana anggota TNI. D. Rendahnya kondisi dan jumlah alat utama sistem persenjataan. Atau E. Belum optimalnya pendayagunaan potensi TNI dan Polri dalam bela negara. Oke, kita ulangi lagi ya, yang kecuali permasalahan aktual, yang bukan masalah berarti yang kita cari gitu ya. Oke, jawabannya adalah E, yaitu belum optimalnya pendayagunaan potensi TNI dan Polri dalam bela negara. Oke, ini salah, atau ini bukan permasalahan aktual ya, ini karena TNI dan Polri itu adalah tenaga utama dalam mempertahankan keamanan negara, jadi tidak mungkin ini belum optimalnya. Sedangkan permasalahan yang sebenarnya ada di A, B, C, D, dan saya tambah satu lagi, yaitu belum tercukupinya anggaran pertahanan secara minimal dan belum optimalnya pendayagunaan potensi masyarakat dalam bela negara. Ya, ini bisa kita rasakan ya. Belum optimalnya pendayagunaan potensi masyarakat dalam bela negara ini sudah dirasakan oleh pemerintah dan sedang dicanangkan akan diadakan kegiatan bela negara untuk masyarakat. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Ancaman yang berupa gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal yang lain yang berskala besar merupakan jenis ancaman A. Sosial budaya, B. Tradisional, C. non-tradisional, D. Eksternal, E. Internal. Oke, jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu non-tradisional. Oke ya, prinsipnya menggunakan akal, tidak frontal gitu ya, benar. Kalau tradisional itu ancaman yang sifatnya itu sangat frontal. Kita bisa melihat contoh ketika Hiroshima dan Nagasaki itu dibom, kan itu sangat frontal sekali, atau agresi militer. Nah, itu adalah cara-cara yang tradisional. Sedangkan ketika ada aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, itu sudah merupakan kejahatan yang terstruktur dan menggunakan pemikiran yang dalam, dan itu adalah kegiatan non-tradisional, sudah menggunakan kecanggihan seperti itu. Oke, kita ulangi, jawabannya adalah C, non-tradisional. Soal nomor 11. Kesadaran nasionalisme purba di Indonesia salah satunya ditunjukkan dengan, oke ya, nasionalisme purba itu berarti adalah nasionalisme zaman dahulu ya, ketika Indonesia belum merdeka. A. Munculnya berbagai organisasi keagamaan di daerah. Oke. B. Meleburnya paham kedaerahan menjadi satu kesadaran nasional. C. Perang melawan kolonialisme di berbagai daerah. D. Munculnya berbagai organisasi cendekiawan di berbagai daerah. E. Rasa tidak suka pada penjajahan oleh imperialisme barat. Oke, jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu tentang perang di daerah-daerah. Ini yang menumbuhkan nasionalisme. Perang di daerah-daerah itu contohnya kita bisa melihat perang Pangeran Diponegoro atau perang Puputan di Bali, ada juga perang Antasari yang ada di Sulawesi, dan juga macam-macam. Itu adalah menjadi bukti nasionalisme purba, di mana semuanya berjuang sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kita lanjutkan soal nomor 12. Kunci menuju negara demokratis terletak pada bagaimana mengembangkan toleransi kembar dalam konstruksi politik. Berikut ini merupakan salah satu perwujudan dari toleransi kembar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah, oke ya, toleransi kembar itu kata kuncinya.
A. Tidak bisa memaksakan kebijakan publik kepada pemerintah yang telah dipilih secara demokratis. B. Negara tidak berpartisipasi secara aktif dalam membimbing, menyokong, memelihara, dan mengembangkan agama. C. Fungsi agama dibatasi hanya pada ruang privat saja, sementara negara memiliki fungsi pada ruang privat dan publik sekaligus. D. Institusi negara memiliki batasan dalam membuat kebijakan sesuai amanat konstitusi yang telah disepakati. Dan terakhir E. Institusi agama formal dan negara memiliki hak prerogatif yang saling bercampur. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah A. Tidak bisa memaksakan kebijakan publik pada pemerintah yang telah dipilih secara demokratis. Jawaban A itu artinya adalah institusi agama tidak bisa memaksakan kebijakan publik kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis. Misalnya, kita ngambil contoh, agama Islam memiliki kegiatan sholat Jumat. Dia tidak bisa memaksakan semua kegiatan di Indonesia harus berhenti ketika sholat Jumat. Tidak bisa, karena ada agama yang lain di Indonesia, maka tidak bisa dipaksakan. Keputusan agama itu menyeluruh kepada wilayah di Indonesia. Itu contoh salah satu. Atau kita bisa mengambil contoh ketika warga masyarakat yang beragama Hindu melaksanakan kegiatan nyepi, tidak boleh semua kegiatan di Indonesia harus dihentikan untuk menghormati kegiatan nyepi. Tidak bisa, karena inilah yang dinamakan dengan demokrasi toleransi kembar itu ya. Sedangkan jawaban B, C, dan B, C, D itu tidak mungkin, karena negara kita adalah negara yang, ingat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu ya. Jawaban C jelas, negara tidak berpartisipasi aktif dalam membimbing. Nggak mungkin. Agama itu adalah bagian dari Indonesia, dan Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam menjaga agama. Yang C pun juga sama. Agama tidak dibatasi hanya pada ruang privat saja, tapi boleh pada publik sesuai dengan wilayahnya atau dengan penganutnya masing-masing. Begitupun dengan jawaban D mirip, ataupun yang E tidak mungkin ya, tidak mungkin E itu. Masa agama formal dan negara memiliki hak prerogatif? Gimana nanti kalau agama punya hak prerogatif? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Upaya jangka panjang yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi. Dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme berikut ini adalah: A. Mewujudkan supremasi hukum. B. Menggunakan produk berkualitas tinggi dalam negeri. C. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. D. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. E. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang ideologi dan sosial budaya. Oke, kita garis bawahi yaitu dampak negatif. Kita garis bawahi juga upaya jangka panjang. Oke, dua hal itu kita garis bawahi. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Oke, seperti itu ya. Sedangkan yang lain adalah jangka pendek gitu ya, menumbuhkan semangat nasionalisme, menanamkan dan mengamalkan nilai Pancasila, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 14. Munculnya nasionalisme dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini, kecuali Magna Carta, B. Piagam Bill of Rights, C. Revolusi Prancis, D. Revolusi Cina, E. Pengaruh Renaissance. Oke, jawabannya adalah D, yaitu kecuali revolusi Cina. Yang benar ada Magna Carta di Inggris tahun 1215, Piagam Bill of Rights di Inggris juga tahun 1689. Ada revolusi Prancis dan pemikiran Renaissance. Oke ya. Revolusi Cina itu saya tidak tahu, tapi kalau revolusi Prancis itu adalah rakyat yang melawan penguasa karena terlalu otoriter, sehingga
rakyat pun melawan, dan di sanalah dimulainya demokrasi ya. Kunci demokrasi adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Lanjut soal nomor 15. Globalisasi yang berkembang sangat cepat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat multikultural. Saat ini secara tidak langsung menyebabkan timbulnya disintegrasi bangsa dan berdampak pada dampak disintegrasi. A. Ketimpangan ekonomi. B. Perbedaan gaya hidup. C. Meningkatkan urbanisasi. D. Timbulnya konflik vertikal. Atau E. Melemahnya idealisme primordialisme. Kita lihat jawaban yang paling tepat, yaitu A. Ketimpangan ekonomi. Dampak disintegrasi bangsa. A. Rusaknya integritas sosial. Orang-orang menjadi sangat egois. Yang selanjutnya ada konflik sosial, tidak puas antar masyarakat, ya kan? Yang di Jawa tidak suka dengan orang yang ada di Sulawesi, yang di Sulawesi tidak puas dengan yang ada di Kalimantan, dan seterusnya. Ada pembangunan lamban, sistem pemerintah rusak ya, seperti ini ya, kita bisa merasakan juga. Mungkin pembangunan di satu tempat sangat cepat, di tempat yang lain kok sangat lambat. Itulah bukti dari disintegrasi. Disintegrasi itu apa sih artinya? Integrasi itu kan terhubung, jadi kalau disintegrasi tidak terhubung gitu ya. Lalu rusaknya interaksi sosial, masyarakat saling berkubu, betul sekali ya, masyarakat akan berkubu-kubu, ada yang kubunya A, kubunya B, kubunya C, karena tidak ada integrasi, tidak ada komunikasi gitu ya. Dan terakhir rusaknya hubungan sosial, golongan mementingkan diri sendiri, ya betul, golongan A mementingkan dirinya sendiri, golongan B mementingkan dirinya sendiri, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah dampak dari disintegrasi bangsa atau tidak terhubungnya sistem yang ada di bangsa, sebuah bangsa gitu ya. Saya kira itu sampai soal nomor 15 dulu. Nanti di bagian kedua kita akan membahas soal nomor 16 sampai dengan soal nomor 30. Saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe jika materi ini bermanfaat untuk Anda. Saya akhiri, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.